Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yosefa, saya dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsuf Aristoteles. Untuk dua pemikiran yang saya anggap menarik, yang pertama itu adalah tentang etika kebajikan atau virtue ethics. Aristoteles percaya bahwa untuk menjadi pribadi yang baik, kita harus membiasakan diri melakukan tindakan yang baik, bukan karena takut hukuman ataupun ingin hadiah, tapi karena itu mencerminkan karakter kita. Jadi, kebaikan itu bukan cuma soal aturan, tapi soal kebiasaan dan niat hati. Dalam dunia keperawatan ini sangat terasa. Seorang perawat mungkin memang wajib membantu pasien sesuai dengan standar prosedur operasional. Tapi perawat yang punya kebajikan sejati tentunya akan merawat pasien bukan karena takut dimarahi atasan, bukan karena sedang dinilai oleh supervisor, tapi karena dia memang peduli dan tulus ingin menolong. Untuk contoh lainnya, saat seorang pasien rewel atau sulit diajak kerjasama, perawat yang menghayati kebajikan, kesabaran, dan empati tentunya akan melayani pasien dengan ramah, bukan dengan ketus ataupun dengan buru-buru. Perawat paham bahwa itu bagian dari karakternya sebagai perawat yang baik hati, bukan sekedar yang profesional. Contoh lainnya itu, seorang perawat bisa saja hanya menjalankan tugas teknis, mengganti infus, mencatat TTV, tapi perawat yang punya kebajikan tentunya akan menyapa pasien dengan hangat, mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian, memberi semangat walau hanya lewat senyuman kecil. Semua itu tidak tertulis di standar operasional prosedur, tapi itulah kebaikan yang datang dari karakter, bukan dari aturan. Jadi virtual ethics mengantarkan kita bahwa perawat yang hebat bukan hanya yang taat aturan, tapi yang secara konsisten melatih diri menjadi pribadi yang ulas asih dan tanggung jawab. Nah, untuk pemikiran kedua itu menurut saya adalah manusia adalah makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain, komunitas, bahkan negara untuk hidup secara utuh. Dan bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi juga mencapai potensi tertinggi kita sebagai manusia. Aristoteles percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang aktif di masyarakat. Kemudian untuk dalam dunia keperawatan, pemikiran ini sangat relevan. Seorang perawat bukan cuma bekerja sendiri, tetapi pasti membutuh tim kesehatan lainnya, seperti apoteker, ahli gizi, tenaga administrasi, demi tercapainya pelayanan yang efektif. Contoh lainnya, saat menangani pasien dengan kondisi kritis, perawat harus bisa bekerja sama dengan dokter secara cepat dan akurat. Komunikasi menjadi kunci utama. Kemudian yang kedua, saat merawat pasien lansia, perawat juga harus bisa membangun relasi baik dengan keluarga pasien, karena dukungan keluarga sangat berpengaruh pada kesembuhan pasien. Bahkan dalam tim perawatan sendiri, kerja tim dan saling mendukung sangat dibutuhkan. Selain itu, perawat juga menjadi agen perubahan sosial, misalnya dengan ikut edukasi kesehatan masyarakat, penyuluhan gizi, ataupun kampanye imunisasi. Di situ, perawat tidak hanya merawat, tapi juga berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, sesuai dengan nilai makhluk adalah sosial. Kemudian menurut pemikiran Aristoteles itu mengajarkan kita bahwa perawat bukan cuma individu yang bekerja secara profesional, tetapi juga makhluk sosial yang berperan aktif dalam kehidupan bersama. Dalam pemikiran Aristoteles di masa kini,
Menurut saya itu kebiasaannya itu bertindak benar. Misalnya di tempat kerja sekarang kita sering dihadapkan pada dilema moral. Contohnya memanipulasi data demi target atau diam ketika melihat keadilan. Untuk Aristoteles itu mengajarkan kita untuk berani bersikap benar meskipun tidak populer, untuk membangun integritas bukan hanya mengejar prestasi, untuk menjadi kebaikan sebagai kebiasaan bukan hanya reaksi sesaat. Kemudian kita juga hidup di era di mana banyak orang merasa kesepian walaupun punya banyak teman. Aristoteles mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari interaksi yang bermakna, bukan hanya koneksi teknis. Misalnya remaja yang terlalu bergantung pada validasi dari media sosial bisa belajar bahwa hubungan yang bermakna datang dari komunikasi nyata, bukan dari jumlah pertemanannya. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pemikiran Aristoteles membantu kita untuk berakar dalam nilai kemanusiaan di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Dia tidak memberi jawaban instan, tapi menawarkan kerangka berpikir dalam bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana hidup bersama orang lain, bagaimana mencapai kebahagiaan yang sejati. Sekian pendapat saya tentang filsuf Aristoteles. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.